anu-anuan lupa niat lillahi ta'ala, apakah masih dapat pahala? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, kami sering mendengar para ustadz menyampaikan bahwa setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar, maka akan dapat pahala. Tetapi jika niatnya salah, maka akan sia-sia belaka. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyati. Pertanyaan kami, apakah hubungan suami istri yang lupa niat lillahi ta'ala itu masih dapat pahala ataukah tidak? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya di dalam video kami sebelumnya sudah dijelaskan tentang masalah ini. Tetapi karena mungkin banyak yang hanya menonton judulnya saja tanpa mau menyimak dan mendengar isinya dengan sabar, maka banyak masalah yang sudah kami kupas tuntas tentang hukum-hukumnya, tetapi ternyata masih ada saja yang bertanya pada masalah yang sama. Oleh sebab itu, kami sarankan kepada para pecinta channel YouTube Al-Mu'allim Center untuk bersedia dan berkenan sekali-kali melihat playlist. Ya, sekali-kali lihatlah playlist, karena sudah dibuatkan banyak playlist sesuai dengan cabang-cabang ilmu. Adapun masalah anu-anuan suami istri yang lupa niat lillahi ta'ala, maka menurut fikih sudah sah dan berpahala. Sekali lagi, menurut pandangan fikih sudah sah dan berpahala. Akan tetapi disunnahkan niat lillahi ta'ala agar nilai ibadah dan taqarrubnya lebih besar. Ini kalau menurut pandangan ilmu tasawuf. Adapun dasar ibaratnya bisa kita bacakan sebagai berikut. An-niyatu, bermula niat, sunnatun, yaitu sunnah. Jadi niat itu tidak semuanya fardu, tidak semuanya syarat. Ada juga niat yang sunnah. Fi babit turuki, di dalam bab meninggalkan beberapa perkara. Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan beberapa najis. Watarkil ma'asyi, dan seperti meninggalkan beberapa kemaksiatan. Watarki sairil muharramati, dan meninggalkan segenap hal-hal yang diharamkan. Wa fi'li sairil mubahati, dan melakukan segenap hal-hal yang dimubahkan. Berbuat sesuatu yang dimubahkan, kal akli, seperti makan, wa syurbi, dan seperti minum, wa thalabir rizki, dan seperti mencari rizki. Li'anna niyata, karena sesungguhnya niat syartun, yaitu syarat. Syarat untuk apa? Li husuli thawabi, untuk hasilnya pahala. Fit taqarrubi, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Fa idza lam yanwi, lalu apabila tidak niat oleh seseorang, sahhat a'maluhu, maka sah oleh amal perbuatannya itu. Jadi walaupun tanpa niat sah, sahhat a'maluhu. Walakin la thawaba fiha, akan tetapi tidak ada pahala, yaitu mewujud fiha, di dalam beberapa amal itu.
Maksudnya begini, kalau seandainya kita ini menghilangkan najis dari baju atau dari lantai atau dari wadah-wadah, mencuci baju, mencuci piring dan seterusnya, menghilangkan najis itu kalau tanpa niat sah atau tidak? Sah kan? Sah. Enggak mungkin kita, kamu tadi kan mencuci baju belum niat, lillahi ta'ala. Enggak sah, enggak begitu. Mencuci baju walaupun tanpa niat lillahi ta'ala ya tetap sah. Mencuci piring juga tetap sah. Tetapi kalau ingin dapat pahala harus niat lillahi ta'ala begitu. Demikian juga meninggalkan kemaksiatan. Misalnya nih ada seorang pemuda diajak mabuk, ngajak teler. Dia nggak mau, tapi nggak niat lillahi ta'ala. Sah, sah. Wong dia kenyataannya sudah meninggalkan kemaksiatan. Tetapi kalau ingin dapat pahala ya niat lillahi ta'ala. Dijak pacaran, dijak dugem, tidak mau. Nggak mau gitu aja. Ya nggak dapat pahala maka harus niat lillahi ta'ala. Jadi setiap meninggalkan kemaksiatan itu kalau ingin dapat pahala ya niat lillahi ta'ala. Kemudian meninggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan, niat lillahi ta'ala. Dan melakukan seluruh perbuatan yang mubah seperti makan, minum, mencari rezeki, niat lillahi ta'ala agar ada pahala li husuli thawabi fit taqarrubi. Fa idza lam yanwi sahhat a'maluhu, kalau tidak niat juga sah, ya sah sudah sah amalnya. Walakin la thawaba fiha, tetapi tidak ada pahala di dalamnya. Kemudian wa amal ibadatu al mutamayyazatu, adapun bermula beberapa ibadah al mutamayyazatu yang bisa dibedakan bi suratiha dengan bentuknya, kal imani billahi ta'ala seperti iman kepada Allah Ta'ala, wal khaufi dan seperti takut, wa roja'i dan rojak pengharapan, wal ma'rifati dan seperti ma'rifah, wa qiraatil qur'ani dan seperti membaca Al-Qur'an, wa dzikri dan seperti zikir, wa du'a dan doa, wa solati dan seperti solat, wa solawat ini membaca solawat, wa salami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca solawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafakuri dan tafakur, wa birrul walidaini dan seperti birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, wa silaturahmi dan seperti silaturahim, wa ziyaratil kuburi dan seperti ziarah kubur, wal jihadi dan seperti jihad, wa talabil ilmi dan seperti menuntut ilmu, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari dan seperti perintah pada yang baik dan mencegah pada yang mungkar, mencegah dari yang mungkar, wa da'idaini dan seperti menunaikan hutang atau membayar hutang, melunasi hutang, wa ta'il mahri dan seperti memberikan mahar atau mas kawin, wal jima'i dan seperti jima'. Fala tustaratu an-niyatu, maka tidak disyaratkan an-niyatu terhadap niat fi sihhatiha di dalam sahnya itu semua. Jadi walaupun orang itu misalnya mau birrul walidain tidak niat tapi dia birrul walidain sah. Dia silaturahim tidak niat silaturahim, sudah bentuknya silaturahim ya sah gitu. Dan seperti ziarah kubur, menuntut ilmu, jihad dan seterusnya. Termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, semuanya itu tidak disyaratkan niat. Walakin yusannu fi hadil ibadati, akan tetapi disunahkan fi hadil ibadati di dalam ini beberapa ibadah al-madhkurati yang telah disebutkan ayyanwiyah terhadap sekiranya niat oleh seorang li ajlillahi ta'ala karena mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau tanpa niat pun itu semuanya sudah sah. Misalnya ada orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tanpa niat sah. Membayar hutang, melunasi hutang tanpa niat sah. Memberikan mahar, mas kawin tanpa niat asalkan sudah diberikan sah. Jima, anu-anuan suami istri tanpa niat lillahi ta'ala sah dan sudah dapat pahala. Karena terhitung kewajiban bagi istri dan sedekah bagi sang suami begitu ya. Ini perlu diulang-ulang agar paham. Jadi mana saja sih ibadah yang harus itu wajib niat, mana yang menjadi syarat syaratnya niat, dan mana yang menjadi sunnah niat agar mendapatkan pahala. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.